Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita datang di rumah Tuhan. Kita mengucap syukur bersama-sama di pagi hari ini karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang lagi ke rumah Tuhan. Untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya pagi hari ini kedatangan kita tidak akan sia-sia. Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap orang yang mencari Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama di pagi hari ini dengan pujian. Ku datang Tuhan, kami mendekat kepadamu pagi hari ini. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami yang rindu mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang datang mendekat kepadamu. Ku datang mendekat di hadirat-Mu. Ku bawa Tuhan, ku bawa semua bebanku di bawah kaki. Kau bawaku Tuhan.
kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan dengan iman dan firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Oh, dan firman-Mu menguatkan aku. Yes, amin. Selalu bawa hidupku untuk lebih bawa hidup kami lebih lagi Tuhan. Oh, bawa hidupku untuk lebih mengenalmu lagi. Katakan di hadapan Tuhan, bawaku Tuhan, bawa hidupku untuk lebih mengenalmu. Mari angkat syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nyatakan Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat hatimu lebih lagi, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan, kita lambaikan tangan kita ke atas, tanda ucapan syukur. Oh, sebab bahwasanya untuk selamanya setianya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia baik, haleluya. Puji Tuhan, amin. Saudara bersuka cita ada di rumah Tuhan, amin. Katakan kanan kiri, saya bersuka cita. Lebih keras lagi dong, saya bersuka cita. Yeah. Karena kita percaya kalau hati Tuhan disenangkan, ada mujizat, ada kemenangan. Haleluya. Sorak-sorak kita kepada Tuhan, amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan
Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, amin. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan apa? Selalu menopangku. Nyatakan imanmu, Tuhan itu bagi kita. Dia perlindungan kita, haleluya. Lagi nyatakan bersama-sama ya, haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat amin. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita amin, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu. Sekali lagi ya, nyatakan imanmu, Tuhan itu bagi kita. Dia ada bagi kita, haleluya. Puji Tuhan. Woo. Ayo nyanyi yang sungguh-sungguh, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, amin. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun takkan tergeletak. Sekalipun tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekalipun sekalipun tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu lagi sekali lagi imanmu kepada Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku, haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus, yang dahsyat buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yakin Tuhan beserta dengan kita pagi hari ini, amin. Kanan kiri boleh menjadi musuh kita, tapi dia menjadi penolong kita pagi hari ini, amin. Nyatakan, meskipun musuh di depanku, dia menjadi Allah kita yang dahsyat, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang jalanku, tahu sungguh Engkau bersamaku, amin, haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Nyatakan sama-sama imanmu kepada Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung
kemenanganmu. Kaulah Allah sumber kemenangan. Dia kemenangan kita pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Mari nyatakan sekali lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang jalan, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Haleluya. Katakan takkan goyah. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah. Jemaat saja yuk nyatakan sama-sama. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Yes, amin. Katakan lagi. Kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bangga jadi anak Tuhan, amin. Walaupun masalah masih kita harus hadapi, pergumulan belum dijawab sama Tuhan, tetap kita percaya, amin. Tetap kita bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu untuk engkau diberkati pagi hari dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi iman kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya dan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat masalah yang kami hadapi, kami tetap bersyukur Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan. Berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Allahku. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus Kau ku percaya. Sama-sama nyatakan imanmu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saudara yakin saudara berkemenangan pagi hari ini?
Bangkit berdiri, nyatakan pujian ini sama-sama. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, ku percaya. Mari angkat hatimu lebih lagi, katakan sama-sama, haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikir. Itu yang Kau sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang percaya mari lambaikan tanganmu kepada Tuhan, haleluya. Yang tak mungkin bagi, nyatakan imanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Semua mungkin bagi, haleluya Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidup yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikir. Itu yang Kau sediakan Tuhan. Yes, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin, semua mungkin bagimu. Nyatakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Nyatakan imanmu kepada Tuhan sama-sama. Itu yang Kau sediakan bagi. Lagi terus naikkan pujian ini. Oh, terima kasih Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi. Saya mengundang Bapak Yapto akan berdoa buat firman Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini. Kami boleh ada berkumpul memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Kami akan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang menerangi kami pagi. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Apa yang kami persembahkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu.
Pagi ini sebelum kami menerima sebagian sabda Tuhan, mari Tuhan jamah pribadi lepas pribadi. Rendahkan hati kami, sucikan, kuduskan kami. Nama Tuhan, firman Tuhan yang melekat di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami, menjadi keselamatan, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa gelap roh jahat yang mengganggu dalam Tuhan khotbah hamba-Mu, kami usir, kami tangking dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari ruangan ini. Hati dan pikiran kami disucikan, dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Coba saudara tengok kanan kiri, berikan jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Belum semua, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan? Kita tiba di minggu yang terakhir di bulan Februari tahun 2023. Waktu cepat sekali bergulir, waktu cepat sekali berjalan, tetapi percayalah Tuhan selalu ada dalam setiap waktu kita. Detik demi detik penyertaan Tuhan nyata. Siapa yang alami kebaikan Tuhan sepanjang minggu, katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Saudara, ada satu tema yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, ya. Temanya adalah penyesalan Allah. Temanya adalah penyesalan Allah. Saudara, ketika tema ini Tuhan kasih pagi hari ini, ada sesuatu yang besar sebenarnya Tuhan sedang ajarkan bagi kita. Tetapi juga kita harus mengerti bahwa Tuhan itu memiliki hati dan perasaan, saudara. Kalau Anda baca tema ini, mungkin Anda akan mulai berkata, loh memang Tuhan bisa menyesal. Kenapa dia harus menyesal? Nah, hari ini kita akan belajar bersama saudara. Baik ibadah pertama, ibadah yang kedua, saya akan sampaikan juga hal yang sama. Tetapi percayalah bahwa Roh Kudus bisa saja membawa kita kepada dimensi yang berbeda, saudara ya. Next. Kita baca ayatnya bersama-sama, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya mau kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, kenapa Allah menyesal? Kejadian pasal yang ke-6 berbicara tentang zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh. Nah, waktu itu saudara, manusia sudah mulai banyak karena mereka saling kawin-mawin, ya. Kawin dan mengawinkan karena manusia mulai ada, bertambah sedikit demi sedikit demi sedikit. Tetapi ketika manusia mulai banyak, saudara, tiba-tiba Allah melihat apa yang dia lihat dan itu membuat Tuhan itu kecewa. Saya harus kasih tahu dulu kepada saudara bahwa Tuhan itu punya perasaan, amin. Tuhan punya perasaan, amin. Anda pagi hari bangun lalu berpikiran saudara, saya mau ke gereja, Tuhan senang gak? Tuhan senang nggak walaupun hujan, saudara? Ya, walaupun kita ditemani dengan cuaca yang
bisa saja membuat kita untuk tidak ke gereja. Ya. Tetapi ketika kita melangkah, ketika kita datang ke rumah Tuhan, ini bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Tetapi yang kita baca justru sebaliknya, ketika manusia mulai banyak dan mereka sudah mulai memenuhi bumi, ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, bukan cuma menyakiti tetapi membuat Tuhan menyesal. Halo? Kalau saudara pelajari bahwa begini, manusia itu kan diciptakan loh. Bukan kehendak manusia ada di dunia, betul nggak saudara? Saya mau ada di dunia, saya mau ada di Pluto, saya mau ada di Mars, saya ada di bulan. Nggak bisa, kita nggak bisa memilih kita ada di dunia apa tidak. Tetapi karena kehendak Tuhan, manusia itu diciptakan. Ngerti dulu saudara ya? Tetapi kenapa sekarang justru apa yang Tuhan ciptakan, bahkan dalam Kejadian pasal yang kedua manusia itu serupa dengan gambar Allah, justru sekarang dia menyesal. Saya masuk poin yang pertama, next. Kenapa Allah menyesal kalau Allah maha tahu? Pernah gak saudara mikir gitu? Kenapa dia nyesel? Kan dia tahu kalau manusia jatuh, kalau manusia nanti akan berbuat apa. Kan Allah maha tahu. Ngerti ya saudara ya? Kalau misalnya ini kita angkat ke permukaan, ada banyak perdebatan antara apa yang Tuhan lakukan dan penyesalan daripada Tuhan. Betul nggak saudara ya? Pertanyaannya kan gitu, kalau Tuhan menyesal, kan Tuhan tahu. Karena dia maha tahu. Nah hari ini, pagi hari ini beruntung saudara hadir saudara. Saudara dan saya kita akan belajar tentang kenapa Tuhan menyesal. Yang pertama, manusia itu memiliki apa? Saudara lihat di depan, saudara. Manusia memiliki apa? Kehendak bebas. Saya selalu berulang-ulang mengingatkan kepada jemaat, baik saya juga kalau diundang di luar pelayanan, saya selalu ingatkan kita ini bukan robot, saudara. Manusia itu bukan robot. Dipencet A kita datang, pencet B kita makan, pencet D kita pergi, nggak bisa. Manusia itu punya yang namanya kehendak bebas. Dan saya tahu, dan saya harus kasih tahu juga kepada saudara, bahwa ketika Allah memberi kehendak bebas kepada manusia, Allah harus menerima juga yang namanya konsekuensi. Ngerti saudara ya? Contohnya gini, ini Onel ya. Onel, lalu si Eva bilang, Nel, kamu pergi ke warung walaupun dia punya warung, saudara ya. Pergi ke pasar atau ke warung, beli Pepsodent. Pergilah si Onel ke warung untuk beli apa? Pepsodent. Waktu sampai di warung, Bu, ada Pepsodent? Enggak ada Pepsodent, adanya Ciptaden. Onel bingung. Mama sih bilangnya Pepsodent ya, tapi kan sama aja, itu kan odol gigi. Kalau orang Timur bilang itu kan obat gigi. Ciptaden, Pepsodent, Den, sama aja lah, gitu kan? Iya kan? Betul nggak? Nah, waktu dia beli Ciptaden, dia pulang ke rumah mamanya marah-marah. Aduh Onel, mama nggak cocok kalau Ciptaden, cocoknya Pepsodent. Onel berkata, udah lama sama aja, yang penting kan obat gigi. Saudara ngerti? Halo? Kehendak bebas Onel untuk memberi barang yang berbeda, itu kehendaknya dia, walaupun perintahnya berbeda. Saudara ngerti ya? Sekali lagi kehendak bebas manusia, itu harus diterima oleh Allah. Karena yang memilih akhirnya manusia itu sendiri. Baca ayatnya saudara, Mazmur 111 ayat 9 berkata gini, dikirimnya ke, saudara baca nggak yang di belakang diam-diam aja. Dikirimnya apa? Kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya namanya kudus dan
dahsyat, dikirimnya kebebasan. Kenapa Tuhan menyesal menciptakan manusia? Poin yang pertama adalah karena manusia memiliki kehendak bebas. Hari Jumat kemarin saya sampaikan ini juga kepada ibu-ibu dalam doa siang. Saya mau tanya saudara, kenapa kok ada neraka saudara? Katanya Tuhan baik. Ya kan? Panjang sabar, kasihnya lebar, tinggi, dalam. Kok Tuhan ciptakan neraka? Kok ada neraka? Kenapa saudara? Hah? Sama sebenarnya. Poin dari yang saya mau sampaikan tuh kenapa demikian? Kenapa Tuhan menyesal? Kenapa ada neraka? Kenapa ada iblis? Kan begitu saudara. Kenapa di dunia ini susah? Kenapa ada penyakit? Kenapa ada masalah? Kan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya ada jawabannya. Dan jawabannya cuma sederhana. Jawabannya ya karena manusia sendiri saudara. Ingat ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, bicara taman Allah yang penuh dengan kemuliaan, lihat dengar baik. Ketika mereka melanggar peraturan, ketika mereka didapati berdosa, mereka harus diusir. Begitu juga kenapa ada neraka? Karena manusia tetap terus dan mau terus hidup dalam dosa. Dosalah yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Makanya Yohanes 3 ayat 16, Yesus dikirim menjelma, Allah menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Perpisahan, perpecahan. Apa yang dilakukan manusia membuat Tuhan membuang manusia, dipersatukan lagi. Karena apa? Yesus yang hadir. Salib berbicara dia yang berdiri antara bumi dengan Allah. Dia tergantung di atas kayu salib antara Allah dan manusia. Dan dia yang menjadi perantara. Makanya tidak ada keselamatan di kolong bumi ini. Kecuali melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ngerti katakan amin. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi apa? Saudara baca nggak yang di belakang? Menjadi apa? Menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ada kebebasan loh. Ada pilihan, tetapi jaga pilihanmu jangan menjadi batu sandungan. Artinya, walaupun kita diberikan kebebasan, pakailah kebebasanmu sebaik-baiknya. Untuk apa? Hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Next. Saya lihat terjemahan bahasa Inggris lebih unik dan menarik, saudara. Lebih unik dan menarik. Bahasa Inggris berkata gini, and it repented the Lord. Kata menyesal dalam bahasa Inggris King James Version pakai begini. Dia bertobat. Tuhan sebenarnya bahasanya gini. Tuhan tuh tobat ciptain manusia. Ngerti tobat gak saudara? Ampun. Kalau gua tahu begini, ampun, gua tobat. Nah, kira-kira begitulah saudara. Nih bahasa Inggris. And it repented, kata repented artinya bertobat. Masa Tuhan bertobat Pak Yakub? Saya juga bingung apa yang ditobatkan, dia kan Tuhan. Tapi perasaannya kurang lebih sama. Seperti menyesal, tobat gua, nyesel gua. Ciptakan manusia. Kalau cara hidup manusia begitu terus. Saudara, untuk apa sih ada gereja? Untuk apa sih ada ibadah? Tahun ini lagi gembala kita sepakat tambah 1 jam lagi. Ya, lihat tahun ini kalau Tuhan berkati ibadah kedua kita tambah lagi Riko. Ibadah sore, haleluya. Siap ya saudara ya? 3 kali ibadah, siap?
Oh, siapnya kok kayak nggak senang, saudara. Kak Kris aja siap kok. Kemarin dia tanya, Pak Gem kenapa nggak ibadah sore? Nantangin. Saya bilang, nantangin ibadah sore. Ayo, saya bilang. Asal saudara siap pelayan-pelayan 3 kali ibadah. Haleluya. Gitu dong, semangat. Jangan sampai Tuhan nyesel gara-gara kita punya kelakuan. Betul nggak? Bukan saya ngomong loh, ini firman Tuhan. Bahasa lihat lagi ya, saya catat terjemahan lama, katanya beda lagi saudara. Maka bersesalah. Waduh, apa itu bersesalah? Saya pelajari kata bersesalah artinya rasa kecewa karena perasaan dan reaksi terhadap dosa yang disengaja. Saudara, dosa tuh ada 2 macam, saudara. Yang pertama karena memang kebodohan kita. Ngerti saudara ya? Yang kedua, karena sengaja. Dan di dalam zaman Nuh, orang-orang itu sengaja berbuat dosa itu sengaja. Makanya saya selalu berkata kalau saudara melakukan dosa, Anda tahu nggak itu dosa? Anda berkata, Anda tahu kenapa dilakukan. Berarti itu sengaja. Udah tahu Tuhan nggak senang, udah tahu Tuhan nggak mau, udah tahu Tuhan nggak berkenan. Kita terus lakukan, itu namanya cari masalah. Halo? Maka bersesalah Tuhan sebab telah dijadikannya manusia dan selanjutnya. Ini dalam terjemahan lama. Kata bersesalah sekali lagi saya ulangi. Karena Tuhan punya perasaan. Perasaannya apa? Kecewa, saudara. Terhadap dosa yang disengaja. Next. Kejadian 6 sekarang kita lihat kenapa penyebab Tuhan menyesal. Coba lihat. Kejadian 6 ayat yang ketiga, ayat 8, ayat 9, 11 sampai 13. Saya baca. Kejadian pasal 6. Penyebab Tuhan menyesal. Berfirmanlah Tuhan, perhatikan ya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu poin pertama. Ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, perhatikan, dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Next, adapun bumi, ayat 11 sampai 13. Adapun bumi itu telah rusak, garis bawahi kata rusak, di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Berapa kali kata rusak? Di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Inilah alasan makanya ayat yang tadi kita baca, dia menyesal. Next, saya terjemahkan dengan 3 poin. Jadi intinya pertama gini, kenapa Tuhan menyesal? Karena yang pertama, di dalam bumi di zaman Nuh kehilangan yang namanya roh. Orang sudah tidak memiliki roh. Roh yang dimaksud apa? Yaitu roh Allah. Yang membuat Tuhan menyesal kepada gereja kalau gereja gak penuh dengan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. Ayatnya di depan. Saudara baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun ke atas. Dan kamu akan menjadi saksiku
di mana Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Poin pertama, kenapa Tuhan menyesal? Karena Tuhan tidak mendapati ada roh Allah dalam hidup mereka. Yang ada hanya kesengajaan untuk terus berbuat dosa. Akhirnya Tuhan menyesal. Agak ironi memang. Dia yang menciptakan, dia juga yang akan menghanguskan. Ironi, saudara. Tetapi itulah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada kata kompromi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau hari ini Anda banyak buat salah, lalu Anda masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita banyak buat pelanggaran sepanjang minggu yang berjalan, kalau kita masih terus hidup sengaja dalam dosa, lalu Anda masih bisa beribadah, Anda bisa melayani, itu karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Mau balas apa kita dengan Tuhan? Gak bisa, saudara. Uangmu, jabatanmu, pelayananmu. Saya sering katakan 30 tahun lebih saya melayani, saya masih belum bisa balas kebaikan Tuhan sampai hari ini. Gak bisa. Saya juga banyak kekurangan, saya juga banyak kelemahan. Tapi kenapa Tuhan masih percayakan kami berdua menjadi gembala? Itu karena kehendak dan kemurahan Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Mereka kehilangan roh Allah. Ayatnya tadi berkata, rohku tidak ada lagi. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Kalau gereja kehilangan spirit, kehilangan roh Tuhan. Hari Jumat kemarin, dalam doa siang, saya dan Ibu Gembala seringkali menangis. Menangis bukan karena keadaan, tapi menangis ketika saya melihat ada banyak oma-oma datang, saudara. Mereka datang siang hari. Rasa-rasanya berat. Dikala orang sedang melakukan aktivitas lain, gereja kita tetap taat puluhan tahun. Tetap mengadakan jam doa siang di tempat ini. Gereja kita sulit dicari. Kita nggak ada di pinggir jalan. Tulisan kita pun di depan itu dari berapa tahun saya minta diganti, nggak diganti-ganti. Arahnya juga bingung ke sini, saudara. Gang kita ke sini, arahnya begini. Itu udah gitu jamnya cuma 7.30 terus dari berapa tahun lalu. Mungkin waktu dari Golda masih kecil. Betul nggak? Dan 10 tahun ini tepat saya jadi gembala. Pernah nggak saya keliling-keliling ke rumah saudara? Ada? Saya keliling-keliling ke rumah saudara, ada? Saya katakan sama Ibu Gembala, kalau jemaat bisa tiba dengan selamat di gereja ini, karena pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan yang memimpin kita datang ke tempat ini. Tuhan yang menggerakkan kita. Lalu apa yang perlu disombongkan? Enggak ada, saudara. Anda bisa, Anda cakap berbicara, Anda diurapi, dipakai Tuhan. Itu karena Tuhan. Bahkan usahamu, daganganmu, bisnismu, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Bukan karena pinter kita, Bu, Pak. Jangan hilangkan roh. Makanya ada ayat berkata begini, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan apa? Layanilah Tuhan. Kedua, dari ayat yang kita baca, saya mendapati kenapa orang-orang di sekitar Nuh akhirnya binasa. Ayat yang kedua, poin yang kedua, Nuh adalah orang benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Dengan kata lain, orang yang dihukum berlawanan dari Nuh. Saudara mau selamat? Saudara mau selamat? Saudara zaman Nuh semua mati, cuma 8 orang yang selamat. Bayangkan.
Bayangkan saudara, kalau saat itu ada 1 juta orang di dunia, baru 1 juta taruhlah. Dari 1 juta nggak ada 1%-nya saudara. Yang lain mati semua termasuk binatang-binatang yang lain. Tapi Nuh dan keluarga selamat. Kenapa selamat? Karena dia orang benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi nggak salah ya kalau Pak Yapto ketua GC, mari Bapak Ibu datang ibadah. Pak Yakub juga, mari kaum pria, mari kita ibadah. Ibu Golda berkata sebagai ketua wanita, mari ibu-ibu. Apa tujuannya? Supaya kita bergaul dengan Tuhan. Saudara, kegiatan-kegiatan gak bermaksud untuk, saya lebih hebat, gereja saya lebih baik. Bukan itu. Kita sedang membawa, menggiring saudara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah, apa? Kita ya kalau doa ya, baik doa Rabu, hari Jumat, ibadah itu kalau lagi menyembah Tuhan, saudara yang gak ikut rugi saudara. We feel the presence of God. Kita rasakan hadirat Tuhan, Roh Kudus bekerja. Dan itu bukan rekayasa saudara. Saya tidak pernah ajarkan kepada saudara, mau penuh Roh Kudus ikut saya. Sendal lama, sendal baru. Sendal siapa ini? Nggak tahu sendal siapa. Benar apa betul saudara? Pernah saya sebagai gembala ngajarin saudara bahasa roh? Kan tidak. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, semua dilawat Tuhan. Kan itu yang kita cari. Kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Lihat ayatnya, ada juga orang yang berkenan kepada Tuhan. Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1. Katanya apa? Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama siapa? Orang itu apa? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi mirip-mirip dengan Nuh. Dan kisahnya kita tahu. Ayub mengalami masalah yang besar. Tetapi pasal 42 ayat 2 berkata gini. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Disitulah Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Saya katakan kepada saudara pagi hari ini. Bukan berarti kita hidup benar lalu kita bebas masalah. Halo? Saya orang benar, saya orang beriman, saya takut Tuhan, saya jaga hadirat Tuhan, lalu Anda bebas dari masalah. No, saudara. Justru seringkali banyak kali ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau hidup benar, masalah paling banyak. Dan setan paling gak suka lihat kita orang-orang benar jalan seturut kehendak Tuhan. Ada aja masalah, saudara. Tapi kan ada lagunya, bersama Yesus lakukan perkara, bersama Yesus tidak ada yang, haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Dikatakan tadi, kenapa Tuhan menyesal? Karena bumi saat itu sudah rusak. Penuh dengan kekerasan. Rusak karena dosa. Kekerasan karena pikiran hidup yang tidak mau diubahkan. Kenapa dikatakan rusak? Karena kelakuan manusia saat itu memang rusak. Gambarannya adalah Sodom dan Gomora. Kota yang tadinya kota indah tetapi kota itu akhirnya rusak. Kenapa saudara? Terjadi pernikahan, kawin sesama jenis. Bahkan anak kecil pun ingin disodomi. Itu udah ada saudara. Zaman Sodom dan Gomora. Jadi saya mau katakan begini. Dosa, kelakuan manusia di dunia saat ini itu sebenarnya cuma copy paste dengan apa yang sudah dilakukan orang-orang dulu. Di dunia ini gak ada dosa baru saudara. Gak ada. Semua dosa itu cuma pengulangan. Cuma namanya aja bahasa sana dipermoi. Rusak
dan penuh kekerasan. Yesaya 60 ayat 1-2, ini ayat terakhir. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab, perhatikan, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Keadaan dunia tidak akan lebih baik. Dunia tidak akan lebih baik. Hari lepas hari tidak akan lebih baik. Kalau tahu begitu berarti kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan menyesal kepada kita. Coba dibuka, ada yang terakhir ya, ayat terakhir, paling terakhir nih. Nah, pada waktu itu, Matius 7 ayat 23, tadi malam saya ingat ayat ini. Kalau tadi Tuhan menyesal, coba lihat sekarang Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, sama-sama baca 2-3, aku tidak pernah mengenal Kalau dia pencipta, ya kan lagunya begini, dia mengenal hatiku. Sekarang saya mau tanya, berarti Tuhan mengenal kita, tetapi Tuhan juga bisa nggak kenal kita? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau Anda baca ayat 21 nanti di rumah, karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan bisa menyesal, kedua dia pun tidak kenal saudara. Kalau hidupmu dengan sengaja, terus dan terus, jatuh lagi, jatuh di lubang yang sama. Lama kelamaan Tuhan menyesal. Yang kedua, aku tidak kenal kamu. Dijauhkan hal itu terjadi bagi seluruh jemaat GPD Yordan yang saya kasihi. Biarlah kita sadar, karena Tuhan mengasihi kita. Justru lebih banyak kasih Tuhan, lebih banyak juga kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama.